Assalamualaikum. Apa kabar para sobat jejak Beksi semua? Mudah-mudahan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Kali ini jejak Beksi akan mengulas biografi singkat tentang Gepeng, pelawak legendaris dari Sri Mulat. Gepeng merupakan pelawak legendaris yang terkenal sejak tahun 1980-an. Puncak karir Gepeng diperoleh dari kepiawaiannya bermain peran sebagai pelawak Sri Mulat. Lelucon Gepeng laris dan banyak disukai para penonton. Dari sini nama Gepeng mulai naik daun. Pria kelahiran Muntilan, Magelang, pada tanggal 27 Agustus tahun 1950 ini, memiliki nama asli Freddy Aris. Nama ini ia peroleh dari nama panggung, yang terinspirasi oleh penyanyi barat legendaris bernama Freddie Mercury. Sebelum terjun ke dunia lawak dalam Sri Mulat, Gepeng memulai karirnya sebagai seniman dari seorang penabuh kendang. Ia bersama ayahnya menjadi pengrawit pengisi musik pertunjukan Sri Mulat. Ketika Sri Mulat mulai manggung, Gepeng sering memberikan celetukan lucu. Celetukan itu disukai banyak penonton. Karena peristiwa ini nama Gepeng dilirik oleh promotor Sri Mulat, pria kenamaan asal Tionghoa, bernama Teguh S. Raharjo. Teguh menawari Gepeng naik panggung, berkolaborasi melawak bersama para seniman-seniman terkemuka Sri Mulat lainnya. Dengan senang hati Gepeng masuk menjadi bagian dari Sri Mulat, hingga namanya melejit di pertengahan tahun 1980-an. Awal karir Gepeng Sri Mulat dimulai pada tahun 1978. Pertama kali berkiprah dalam dunia kesenian, Gepeng adalah penabuh kendang dalam acara Ketoprak Cokrojiyo di Solo, Jawa Tengah. Pertama kali Gepeng menjadi seniman kendang, tak lepas dari Perang Rustamaji, sutradara Ketoprak Cokrojiyo yang tersohor. Setelah lama mengisi posisi sebagai penabuh kendang dalam Ketoprak Cokrojiyo, membuat nama Gepeng sedikit terkenal. Pengalamannya bermain kendang kemudian dipakai oleh Teguh S. Raharjo untuk mengisi acara ketoprak miliknya yaitu Sri Mulat. Karena sering melihat pertunjukan lawakan dalam seni ketoprak, membuat Gepeng terbiasa mengeluarkan celetukan-celetukan lucu untuk menghibur para penonton. Bagi Teguh S. Raharjo, hal tersebut merupakan sesuatu yang baru. Gepeng telah memberi nuansa hiburan baru dalam Sri Mulat. Lama-kelamaan, Teguh S. Raharjo memiliki atensi yang tinggi untuk menjadikan Gepeng bagian dari Sri Mulat. Gepeng mendapat tawaran masuk jadi aktor Sri Mulat dan bermain peran. Ia mendapat upah lebih dari pemain kendang. Adapun peran pertama Gepeng dalam Sri Mulat adalah menjadi seorang batur alias pembantu. Duduk lesehan dan selalu menaruh serbet di pundak kirinya. Menurut Teguh S. Raharjo, peran itulah yang cocok untuk Gepeng. Ia lucu jika memerankan seorang babu. Kendati begitu, peran babu jadi awal karir Gepeng yang semakin hari semakin menanjak. Ketika Gepeng Sri Mulat mulai terkenal karena peran pembantu, industri layar kaca melirik Gepeng untuk bermain film. Ia pun tak menolaknya, sebab bermain seni akting bukanlah hal yang mudah, apalagi dari sosok bintang kampung. Sulit dan ini kesempatan emas bagi Gepeng untuk melambungkan namanya. Gepeng pun berhasil melambungkan namanya menjadi salah seorang aktor yang berasal dari kampung namun sukses di ibu kota. Beberapa film yang diperankan oleh Gepeng Sri Mulat dalam layar televisi antara lain terdiri dari Untung Ada Saya, tahun 1982, Gepeng Mencari Untung, tahun 1983, dan Gepeng Bayar Kontan, tahun 1984. Karena menjadi pemain film banyak uang, Gepeng terlena dengan kemewahan ibu kota. Pria bersuara cempreng ini mulai suka minum-minum beralkohol. Gepeng hobi mabuk-mabukan sampai badannya kurus kering dan berpenyakit. Uang yang membuat Gepeng kaya mendadak, juga mengakibatkan dirinya impulsif. Ia membeli apa saja yang diinginkan, termasuk kepemilikan senjata api ilegal yang kontroversial. Akibat status kepemilikan senpi bodong tersebut, Gepeng terkena hukum bui selama 5 bulan, sejak tanggal 23 Juli tahun 1983. Sebelum Jejak Beksi lanjutkan kisah ini, Jejak Beksi doakan semoga sobat semua yang telah subscribe, like, dan komen buat Jejak Beksi. Semoga hidupnya semakin sukses dan penuh berkah. Dan bagi sobat yang belum subscribe, like, dan komen buat Jejak Beksi, ayo deh buruan karena subscribe itu gratis alias kagak bayar barang metet.
Selepas dari penjara, tak membuat Gepeng jera. Ia malah semakin menyombongkan diri dengan penampilan yang necis sedikit kampungan. Gepeng selalu menggunakan kalung emas kemanapun ia pergi. Parahnya kekayaan yang dimiliki itu membuat Gepeng makin jumawa dan kelewat sombong. Sikap arogan Gepeng terlihat saat Sri Mulat menginginkannya bermain kembali mengisi peran sebagai batur alias pembantu. Gepeng menolak. Ia mengaku tak ingin lagi duduk lesehan dan diperlakukan rendah oleh sesama pemain. Sebab saat ini dirinya sudah kaya. Gepeng telah jadi jutawan. Teman-teman Sri Mulat mulai tak respek pada sikap Gepeng. Menurut Pusat Data dan Analisa Tempo berjudul Perjalanan Sri Mulat Jilid 3, tahun 2019, Gepeng terkena penyakit liver setelah punya kebiasaan minum minuman alkohol secara berlebihan. Selain itu, kehidupan tak sehat lainnya membuat Gepeng lupa memperhatikan diri sendiri. Gepeng sibuk mencari pundi-pundi rupiah, sampai melupakan kesehatan badannya. Selama hidup di ibu kota, Gepeng memang hobi minum minuman beralkohol. Konon ini adalah hobi baru Gepeng setelah menjadi seorang artis yang kaya mendadak. Gepeng seperti balas dendam dari kemiskinan yang selalu membuatnya menderita. Ketika Gepeng kaya semua ia beli, termasuk keinginan bermabuk-mabukan. Gepeng tak sadar apa yang telah ia perbuat saat itu ternyata salah. Ia tidak tahu jika hobi berfoya-foya tersebut justru mendorong kehidupannya kembali pada penderitaan. Gepeng terperosok pada lubang yang sama, kemiskinan. Hingga pada akhirnya nama legendaris yang pernah menghibur generasi tahun 1970 sampai tahun 1980-an ini meninggal dunia akibat penyakit liver kronis. Gepeng meninggal pada tanggal 16 Januari tahun 1988 dalam usia yang masih terbilang muda yaitu 37 tahun. Pelawak legendaris Gepeng meninggalkan 4 orang anak. Salah satunya adalah pemain peran yang kerap muncul dalam layar televisi hingga saat ini bernama Tatang Mareta Aji. Gepeng kini menjadi bagian dari sejarah Sri Mulat yang tak bisa terlupakan. Nama Gepeng abadi dalam kisah-kisah lawakan yang kerap mengundang kelakar tawa penonton. Nah, sobat setia jejak Beksi, itulah sekelumit cerita tentang komedian Gepeng. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang jelas, kesombongan itu memang awal dari semua jenis penderitaan. Wassalam.